Halo semuanya, perkenalkan nama aku Joshua Tio Nugrasian dengan nomor NPM 21131010188 dari grup A sesi D1 paralel D. Hari ini aku akan menjelaskan mengenai modul 7 yaitu adsorpsi isotermal yang digunakan sebagai syarat untuk tes awal modul 7 laboratorium kimia fisika. Untuk penjelasan yang pertama yaitu adalah penjelasan adsorpsi secara umum. Nah, adsorpsi adalah terserapnya suatu zat di permukaan adsorben yang mekanismenya dapat digambarkan sebagai proses menempelnya molekul pada suatu zat adsorben secara fisika. Nah, sifat adsorpsi ini dapat terjadi bila gaya adhesi antar molekul lebih besar daripada gaya kohesi pada masing-masing molekulnya. Dapat dilihat pada gambar, saya menggunakan contoh molekul H2O, di mana molekul H2O yang saling berikatan membentuk gaya kohesi, sedangkan ikatan yang terjadi antara molekul H2 dengan sekelilingnya disebut sebagai gaya adhesi, karena molekul adhesi terbentuk ketika adanya ikatan antar molekul yang berbeda. Adsorption is the adhesion of particles on free surfaces. Adsorption happens when atoms, ions, or molecules attach to the surface of a substance without entering it. They hang out on the surface. An example would be chemicals in a liquid sticking to a solid surface. If we zoom in closely, closer, almost, there! You've probably seen an image like this in your textbook before. Kemudian selanjutnya yaitu adalah perbedaan adsorben dan adsorbat. Nah, adsorbat merupakan suatu zat yang memiliki sifat untuk teradsorpsi di permukaan. Nah, sedangkan adsorben merupakan suatu zat yang dapat menjadi wadah atau tempat terjadinya adsorpsi. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa adsorben itu memiliki sifat untuk menjadi wadah tempat terjadinya adsorpsi. Nah, di mana adsorben ini akan menempel pada adsorben karena adsorben memiliki sifat untuk teradsorpsi di permukaan. Kemudian kita akan membahas tentang adsorpsi isotermal. Adsorpsi isotermal menunjukkan banyaknya zat yang teradsorpsi per gram adsorben yang dialirkan pada suhu tetap. Nah, proses adsorpsi ini terjadi pada batas permukaan dua fase, sebagai contohnya adalah fase cair dan fase padat. Nah, kurva isoteron dalam sistem cair dapat didasarkan pada pengukuran konsentrasi di fase cair pada saat kesetimbangan. Nah, untuk kurva sistem padat didasarkan pada pengukuran neraca massa. Kemudian untuk jenis adsorpsi terbagi menjadi dua jenis, yaitu adsorpsi fisis dan adsorpsi kimia. Untuk adsorpsi fisis sendiri merupakan jenis adsorpsi yang dapat terjadi apabila adanya gaya yang dihasilkan dari ikatan antar molekul seperti ikatan van der Waals. Nah, karena ikatan van der Waals merupakan ikatan terlemah, maka adsorpsi fisis memiliki sifat penyikatan yang lama sehingga ikatan antar molekulnya dapat dilepaskan dengan menggunakan ikatan antar molekul yang lebih kuat daripada ikatan van der Waals. Nah, sedangkan adsorpsi kimia merupakan adsorpsi yang dapat terjadi apabila adanya reaksi kimiawi yang terjadi antara molekul yang disebut sebagai chemisorption. Dan nilai panas yang dihasilkan pada saat absorpsi itu setara dengan reaksi kimia, karena adanya ikatan kimia yang terbentuk dan terputus pada proses absorpsi. We say hydration sphere, but the ion doesn't need to be completely surrounded. Even just one water molecule between the ion and the surface is considered outer sphere adsorption. Outer sphere adsorbed ions are easy to remove. They can be knocked loose by physical force, readsorbed back into solution, absorbed by plants, or even leached away and replaced by other ions with a similar charge. Since this adsorption process is entirely physical, it is called physisorption. Without water, though, something different happens. The ion shares some electrons with the surface. This is called a covalent bond, ligand exchange, or anion penetration. This means that a brand new substance forms at the boundary of the surface. The formation of a strong covalent bond during adsorption creates a new chemical compound. So this process is called chemisorption. Kemudian untuk kapasitas absorpsi merupakan kapasitas yang menyatakan banyaknya adsorbat yang terakumulasi pada permukaan adsorban, sehingga ketika proses absorpsi berlangsung pada kondisi optimum, maka akan diperoleh suatu zat aktif dalam kapasitas absorpsi maksimum. Nah, kapasitas absorpsi ini dapat dipengaruhi oleh suhu, pH, dan juga berat adsorban. Nah, pada gambar saya menunjukkan gambar bagaimana pH dapat mempengaruhi kapasitas absorpsi. Dapat dilihat pada molekul ini dengan pH yang tertinggi yaitu pH 9, maka akan mendapatkan kapasitas absorpsi yang justru lebih rendah daripada pH 7. Hal ini dapat terjadi karena kapasitas absorpsi sendiri dipengaruhi oleh konsentrasi pH.
Kemudian untuk persamaan-persamaan dalam asosiasi isotermal, yaitu yang pertama adalah persamaan Freundlich. Menurut Freundlich, jika Y adalah berat zat terlarut per gram adsorben dan C adalah konsentrasi zat terlarut dalam larutan, maka pendekatan absorpsi isoteran dapat dijelaskan oleh Freundlich dengan persamaan log Xm per M sama dengan log K ditambah 1 per N log C. Kemudian, untuk persamaan Langmuir menurunkan teori isoteran dengan menggunakan model sederhana berupa padatan yang mengabsorpsi gas pada permukaan. Dan model ini mendefinisikan bahwa kapasitas absorpsi maksimum terjadinya lapisan tunggal di adsorbat di permukaan adsorban yang dituliskan sebagai Xm per M sama dengan AC per 1 tambah BC. Kemudian untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi absorpsi isotermal, yang pertama yaitu adalah waktu kontak. Waktu kontak merupakan waktu berlangsungnya proses difusi dan juga penempatan molekul adsorban pada adsorban. Dapat dikatakan bahwa waktu kontak merupakan waktu yang dibutuhkan oleh adsorban untuk dapat menempel pada adsorban. Kemudian untuk luas permukaan dapat mempengaruhi banyaknya adsorban yang diserap karena disebabkan oleh permukaan adsorban yang semakin luas sehingga proses absorpsi menjadi semakin selektif. Kemudian untuk larutan adsorbat, suatu molekul harus terpisah dari larutannya agar absorpsi dapat terjadi. Nah, faktor ini mengindikasikan bahwa ketika ada suatu larutan yang berisi zat yang dapat larut, maka kelarutan adsorbatnya akan semakin kecil. Hal ini dapat berindikasi pada absorpsi isotermalnya yang akan semakin kecil karena suatu molekul sebenarnya harus terpisah dari larutannya agar absorpsi dapat terjadi. Kemudian untuk ukuran molekul, ketika molekul masuk ke dalam mikropori suatu adsorban, maka dapat ditinjau dari ukuran molekul adsorbat yang merupakan bagian penting dari absorpsi. Kemudian untuk prosedur percobaan, yang pertama yaitu kita menyiapkan 6 buah Erlenmeyer, buat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/2 sebanyak 100 ml. Kemudian kita akan mentitrasi asam asetat N/2 tersebut dengan NaOH 0,1 N dan ditambahkan indikator PP di Erlenmeyer untuk standarisasi larutan asam asetat N/2. Kemudian kita akan membuat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/4, N/8, N/16, dan N/32 yang masing-masing sebanyak 50 ml dengan cara mengencerkan asam asetat N/2. Kemudian masing-masing Erlenmeyer kita akan masukkan 2 gram karbon aktif yang telah disiapkan dan jangan lupa kita memberi tanda masing-masing Erlenmeyer. Kemudian setiap Erlenmeyer yang sudah dimasukkan 50 ml asam asetat kita tutup dan kemudian kocok Erlenmeyer secara periodik selama 1 jam sampai mencapai kesetimbangan. Nah, setelah kesetimbangan tercapai, masing-masing larutan disaring dengan menggunakan kertas saring. Kemudian kita akan melakukan titrasi. Sebelum melakukan titrasi, kita akan menambahkan 2 tetes indikator PP di Erlenmeyer yang kemudian akan kita titrasi menggunakan NaOH 0,1 N sehingga konsentrasinya dapat dihitung dari konsentrasi asam asetat yang telah distandarisasi. Baik, demikian penjelasan saya mengenai modul 7 absorpsi isotermal sebagai syarat untuk tes awal laboratorium praktikum kimia fisika. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.